Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apa peran orang tua terhadap anak-anak seperti yang dijelaskan dalam kitab Yosua? Apa itu sunat? Bagaimana konsepnya? Mengapa orang-orang disunat? Lalu mengapa mereka mengadakan Paskah? Mengapa tidak mungkin mengadakan Paskah sebelum sunat? Jika Tuhan bermaksud memberikan Yeriko kepada orang-orang dan menyebabkan dinding runtuh, mengapa Dia memberi mereka semua perintah ini? Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita telah sampai pada kitab Yosua. Puji Tuhan, hari ini kita lanjut di pasal yang keempat, 5, dan sebagian dari pasal 6. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kitab Yosua membuka sejarah dari kitab Perjanjian Lama. Kitab ini berbicara tentang kepemilikan umat Tuhan di negeri itu yang dijanjikan kepada mereka untuk dimiliki. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Saudara Isaac Elia, Selamat datang. Saudara Nehemia, selamat datang. Selamat datang. Juga para penonton terkasih yang telah hadir di studio, selamat datang. Kita sudah terbiasa terkadang untuk membaca beberapa pesan dari apa yang kami terima dari para pemirsa terkasih. Jadi izinkan saya untuk membaca beberapa email dan pesan yang kami terima dari beberapa pemirsa. Saya mendapat pesan dari saudara Hani Wilson dari Mesir. Dia berkata, Anda dapat menemukan kebenaran ketika Anda mendengar, membaca, ataupun menonton firman Tuhan melalui para pelayan. Yang saya merasa bahwa Tuhan benar-benar menggunakan mereka. Ini adalah pelayanan yang diberkati, dan program ini sangat-sangat berguna bagi saya. Ajarannya dalam dan juga sederhana. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Baik, terima kasih. Saudara kita tercinta Hani, dan kita berharap program ini membawa berkat bagi Anda dan semua pemirsa dimanapun berada. Saya juga menerima pesan dari saudara Sam Farhan. Dia berkata, damai sejahtera Kristus menyertai Anda. Tuhan berkati Anda untuk pelayanan yang luar biasa ini. Saya harap Anda mau menerima saya sebagai teman Anda. Kami menyambut Anda sebagai teman, suatu kehormatan memiliki teman-teman yang mencintai firman Tuhan. Mohon terus doakan kami untuk menjangkau semua orang dengan firman ini. Saya akan kembali untuk memulai pelajaran dengan para pelayan Tuhan. Saudara Ishak, kita akan membaca bagian akhir dari pasal 4 dari kitab Yosua. Kita akan mulai dari ayat yang ke-19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang. Seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ini adalah perintah untuk para ayah untuk mengajar anak-anak tentang apa yang Tuhan lakukan dengan mereka. Saya ingin belajar tentang peran orang tua terhadap anaknya. Kita tahu bahwa anak-anak selalu penasaran. Mereka suka tetapi saat bertanya. Tetapi saat mereka bertanya, ketika mereka akan, wah ini adalah poin. Dan kemudian mereka akan memikirkannya di rumah. Dan akibatnya apa? Jelas mereka akan
Jika anak saya, jika dia melihat saya, tapi jika dia melihat, dia juga akan. Jadi adalah baik kitab ini penuh bagi para ayah dan juga sangat penuh bagi para ibu yang menjadi Mohon berikan contohnya. sebuah contoh. Katakanlah Ishak. Dari mana Ishak tahu ketika bapaknya Ibrahim membawanya dia ke Gunung Moria dan kemudian di sana Sudah sudah api dan ada kayu. api di sana. Domba untuk korban juga sudah ada di sana. Dan kita mengingat cerita Timotius. Nenekmu Louis dan aku yakin tinggal di dan kita akan ingat cerita Yosua. Kaleb putra Yefune dan putrinya. Yang bernama Aksa seperti ayah ala gadis itu. Bagaimana Aksa mengetahui nilai rohani dari ayahnya? Sebenarnya ini adalah berkat yang luar biasa. Pada saat ini mereka saling berkata, lihat betapa berkuasanya Tuhan. Dia menyuruh kita menyeberangi sungai Yordan ketika sungai masih meluap. Bagaimana kalau hari ini? Hari ini kita memiliki penjelasan dari semua ini. Kita tahu apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Kita dapat beritahu mereka tentang kematian dan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang melakukan penghakiman. Kita dapat beritahu mereka bahwa kita berada di pantai pembebasan. Kita sekarang seharusnya menjalani kehidupan baru. Perspektif dari cerita ini bagi kita orang Kristen, kita memiliki jangkauan yang lebih luas. Kita dapat menyampaikannya kepada semua kategori anak, usia, dan pemahaman mereka. Baik. Saudara Nehemia, ketika kita membaca awal pasal 5, ayat ini berkata, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Mohon beritahu kami tentang reaksi dari orang-orang ini ketika mereka mendengar berita ini. Kami mendengar tentang Rahab sebelum itu. Ketika dia berkata kepada mata-mata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Apa yang mereka dengar? Mereka mendengar bahwa Tuhan mengeringkan Laut Merah di hadapan rakyatnya. Dan ini berita baru, Tuhan tidak hanya mengeringkan Laut Merah, tetapi juga sungai Yordan di depan mereka. Dan hal yang menakjubkan adalah waktu yang telah Tuhan pilih untuk membuat orang-orangnya menyeberang sungai Yordan saat panen dan sungai Yordan membanjiri semua tepinya. Sebenarnya penduduk negeri itu mengandalkan keberadaan dari sungai Yordan sebagai penghalang alam, khususnya saat sungai meluapi semua tepiannya. Pada saat ini sulit bagi siapapun untuk melewatinya. Bahkan jika mereka berpikir bahwa orang-orang akan menyeberangi sungai Yordan, waktu itu tidak pernah diharapkan. Tetapi mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka berpikir bahwa ini adalah Tuhan mereka. Tidak ada yang berdiri di hadapannya. Laut atau sungai tidak dapat berdiri di hadapannya. Tidak ada yang bisa berdiri di hadapan dia. Sehingga hati mereka tawar. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa di studio. Kami akan segera kembali. Ubahkanlah firman-Mu, berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami kembali para pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Silakan. Ada pertanyaan? Pasal 5 ayat kedua. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Pertanyaannya, apakah pentingnya sunat dan menunjukkan apa sunat itu? Ya, apa konsep sunat yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan Yosua? Untuk apa sunat itu ditunjukkan? Sunat hanyalah sebuah proses pemotongan daging. Itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Hal ini dilihat dari alasan utamanya, tapi mari kita bicara tentang hal lain. Mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk disunat kembali? Karena semua orang telah mati di padang gurun. Mereka mati selama perjalanan mereka di padang gurun dari Sinai. Hal itu saat antara keluarnya mereka dari tanah Mesir dan masuknya mereka ke tanah Kanaan. Semua generasi mati kecuali Yosua dan Dan Kaleb. Kaleb. Ini adalah generasi baru. Jadi Tuhan ingin mereka mengulangi sebuah proses yang sama. Apa makna spiritual dalam hal ini? Sederhananya baca Kolose 3, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi.
Apa artinya? Dia memberi kita daftar, dan itu berarti kita hidup dalam sebuah kekudusan yang praktis. Saya mematikan kehidupan duniawi. Juga, saya terkejut, Yosua adalah orang yang suka berperang, serta mereka yang akan berperang. Tapi dia menerima melakukan prosedur seperti itu. Saat mereka pergi berperang, diketahui bahwa orang yang akan Menjalani operasi tidak ini akan bisa operasi pergi bedah, berperang. bukan? Dan Ya. itu untuk laki-laki, jelas bahwa mereka yang akan bertarung. Dan mereka tidak akan berperang untuk sementara waktu. Ini berarti bahwa Yosua sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk memberinya kemenangan. Dan inilah yang akan kita lihat di pasal yang sama. Tapi apa arti sunat? Apa artinya secara rohani? Anda katakan matikan segala sesuatu yang duniawi. Jadi bagaimana jika seseorang menemukan bahwa matanya membuatnya berdosa dan dia mencungkilnya? Atau tangannya membuatnya berdosa, dia memotongnya? Jadi apa konsep mematikan sesuatu yang duniawi? Hal ini seperti Anda juga harus menganggap diri Anda mati bagi dosa. Berarti kehidupan saya sekarang milik Tuhan, mereka milik Kristus. Jadi mata saya harus dikuduskan. Saya tidak perlu mencungkilnya, namun biarkan mereka melihat dengan mata Kristus. Saudara Nehemia, ketika kita pergi ke ayat 10 sampai 15 di pasal 5, Yosua 5 dari 10 hingga 15, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya punya banyak poin yang ingin saya tanyakan. Pertama, mengapa mereka makan Paskah setelah sunat? Apa tatanan dan makna spiritual dari hal ini? Kedua, mengapa mana berhenti setelah mereka makan dari biji-bijian negeri itu dan apa implikasi rohani tentang hal ini? Seperti yang kita pahami sekarang tentang arti sunat yang menilai diri sendiri atau mengalami secara praktis kematian bersama Kristus, jadi orang itu menjadi siap disibukkan dengan urusan Tuhan dan penebusannya yang Kristus telah buat. Orang-orang makan 3 jenis makanan. Pertama, mereka makan lembu Paskah pada malam keselamatan di tanah Mesir. Saat itulah mereka menyembelih lembu Paskah dan menyemprotkan darahnya. Mereka memakan lembu Paskah di malam ini. Lembu dipanggang dan di dalam lembu Paskah kita melihat salib Kristus sebagai cara melarikan diri dari murka Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada mereka tanah Mesir, aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu. Tapi ketika mereka melintasi padang gurun ada jenis makanan lain yang mereka makan. Dan itu adalah mana yang diturunkan dari surga. Kita juga melihat apa yang Tuhan Yesus jelaskan dalam Yohanes 6. Bahwa dia adalah mana yang diturunkan dari surga. Tetapi kita juga melihat dalam mana Kristus yang rendah hati. Kristus yang turun ini adalah makanan padang gurun. Dan bagi kita sebagai orang percaya yang sedang berjalan masuk kepada padang gurun dunia ini, apa yang akan mendorong kita dan memberi kita makan, kecuali menikmati dan memberi makan Kristus yang turun atau Kristus yang rendah hati. Tetapi orang-orang memasuki fase baru. Mereka memasuki negeri Kanaan, negeri yang kaya dengan susu dan madu. Negeri ini memiliki makanan yang layak, yang merupakan Biji-bijian tanah. Dan begitu mereka memakan biji-bijian, mana terputus. Apa yang dibicarakan biji-bijian? Biji-bijian berbicara tentang biji-bijian gandum. Kristus yang berkata tentang dirinya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah atau mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita melihat bahwa Kristus tidak hanya jatuh ke tanah dan mati, tetapi dia bangkit. Biji-bijian tanah menunjukkan kepada kita Kristus yang bangkit dan yang dimuliakan di surga. Kita sekarang berada di dalam lingkaran berkat spiritual, lingkaran surgawi. Kita memiliki makanan. Makanan kita adalah untuk melihat Kristus dalam kemuliaannya dan untuk memakan kemuliaan Kristus. Ini akan mengubah kita seperti yang tertulis, tetapi kita sekalian dengan muka tiada terselubung ini membayangkan kemuliaan Tuhan. Seperti suatu cermin muka dan berubah kepada rupa itu juga daripada kemuliaan. Sebagaimana daripada Tuhan roh itu, siapa yang bisa memberi kita makanan seperti ini? Roh Kudus Tuhan yang mengambil kemuliaan Kristus dan memberitahu kita. Para pemirsa yang kami kasihi, Kristus adalah makanan umatnya. Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih sehingga melalui darahnya,
Allah dapat menjatuhkan penghakimannya atas umat ini. Aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Kristus adalah anak domba Paskah yang menebus orang-orang ini. Dia juga adalah mana yang datang dari surga, Kristus yang datang kepada kita dari surga. Dia juga biji-bijian tanah, Kristus yang mati dan bangkit, naik ke surga dan duduk sekarang di sebelah kanan tangan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Jadi, saya mendorong Anda jika Anda ingin puas, tidak ada yang lain selain Kristus. Jika Anda ingin diberi makan, tidak ada yang lain selain Kristus. Kami akan kembali setelah rehat sejenak. Tetaplah bersama kami. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku. Selamat datang kembali pemirsa terkasih. Sekarang saatnya untuk pertanyaan dari para pemirsa. Silakan. Ada pertanyaan? Dari ayat 13 hingga 15 kita berada di pasal 5. Dari 13 sampai 15, kita ada di Muncul. pasal 5. Ya, di pasal 5. Silakan. Panglima bala tentara Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Siapakah panglima tentara Tuhan? Panglima tentara Tuhan. Maksud saya, siapakah dia? Panglima tentara Tuhan, siapakah dia? Jika Yosua adalah panglima tertinggi, jadi ini panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia berada Ya. di atasnya. Siapa Yosua panglima dalam tertinggi angkatan peringkat. bersenjata? Tentu saja dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja dia adalah subjek dari seluruh kitab dan buku-buku sejarah. Mohon Bahwa jelaskan secara sejarah perlahan. ada sejarahnya. Anda katakan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Ya. ada bukti bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias? Ya. Mohon jelaskan tentang itu untuk mencerahkan saya. Ya, lihatlah apa yang dia katakan. Aku telah datang. Ini menunjukkan dia adalah orang penting, bukan hanya orang biasa. Lihat apa yang terjadi. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Perhatikan bahwa tidak ada penyembahan dalam Alkitab kecuali Tuhan. Oke. Bahkan dalam perjanjian baru ketika seorang pria secara keliru menyembah seorang malaikat, malaikat mengangkatnya dan berkata, sembahlah Tuhan. Jadi ibadah hanya untuk Tuhan. Ketika 3 orang mengunjungi Abraham dalam Kejadian 18, dia membungkuk hanya pada 1 orang. Karena ia Tuhan dan 2 malaikat. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Berarti bahwa saya, Yosua, panglima semua pasukan ini, aku pelayanmu, dan engkau panglima tentara Tuhan adalah Tuanku. Dan panglima tentara Tuhan tidak berkata kepada Yosua, jangan berkata begitu nak, kamu berbicara dengan orang yang salah. Tidak, dia mengatakannya, tanggalkanlah Ya. kasutmu dari kakimu. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Iya, Ini mengingatkan kita Keluaran, dengan sesuatu ya. ketika kita belajar kitab Keluaran. Keluaran. Kitab Keluaran. Dan Musa ketika Keluaran menampakkan 3. diri kepadanya di semak-semak, orang yang menampakkan diri kepadanya di sana adalah Yehova. Di perjanjian lama Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Mengapa? Sebab tempat ini adalah tempat kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Berarti dia Secara tidak sadar. hanya malaikat atau malaikat agung, Tidak. tetapi dia adalah Tuhan Yesus. Apakah ada kemunculan Tuhan Yesus sebelum inkarnasi? Dia adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya banyak, sangat banyak. Misalnya kita ingat referensi yang kita sebutkan dalam Kejadian 18. Dia menampakkan diri kepada Abraham saat dia duduk di tenda di tengah teriknya matahari. Dalam kitab Hakim kita akan menemukan bahwa dia muncul sekali kepada ayah dan ibu Simson sebelum dia lahir kepada Manoah. Kemudian kita akan menemukan bahwa kemunculan itu bukan hanya menurut gambar panglima tentara Tuhan atau seorang malaikat. Tapi kadang Anda merasa bahwa Tuhan sangat menginginkan jadi manusia. Dia yang mengatakan sejak awal bahwa dia menyukai anak-anak manusia. Seolah karena dia ingin datang mencintai manusia, dia juga menjadi satu dengan dia. Sampai inkarnasi itu terjadi. Dalam kitab Yosua, ada 7 gambar yang jelas bagi Kristus dalam kitab ini. Yosua adalah gambar Kristus. Kemudian kita menemukan dalam pasal ini seperti yang kita dengar dari saudara Nehemia, ada kumpulan tanda yang indah, yakni Paskah, bicara tentang Kristus. Mana bicara tentang Kristus? Biji-bijian tanah bicara tentang Kristus. Panglima tentara Tuhan, inilah 6 gambar. Sekitar 4 atau 5 gambar ada di pasal 5. Gambar ke-7 diwakili di kota-kota pelindungan yang akan kita lihat di pasal 20 nanti. 7 gambar beritahu kita bahwa dia adalah Kristus. Kristus di sini adalah topik kitab ini. Dan hal yang menyenangkan adalah untuk makan pada Kristus, saya perlu menilai diri saya sendiri. Gilgal artinya berguling. Hari ini aku telah melenyapkan celah Mesir darimu. Ketika sunat terjadi, mereka akan tinggal di Gilgal. Di Gilgal mereka makan makanan mana, melayani Paskah, dan makan biji-bijian dari negeri itu. Dan dari Gilgal mereka bisa maju berperang. Arti rohaninya adalah, semakin saya menilai diri sendiri, semakin saya belajar betapa rusak dan gagal saya. Saya sadar bahwa saya tidak dapat melakukan apapun dan mulai mengandalkan Tuhan. Secara praktis dalam hal ini saya siap untuk makan pada Kristus di satu sisi dan sisi lainnya siap untuk berhasil mendapatkan kemenangan dalam perang Tuhan. Saudara Nehemia, ketika kita pergi ke pasal 6 dikatakan bahwa Yeriko dikurung di dalam dan di luar, terkurung karena orang Israel.
Tidak ada yang keluar dan juga tidak ada yang masuk. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, "Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini." Hanya ada 2 ayat namun ada pertanyaan. Ya, Terkurung. Artinya dibentengi dengan kuat. Meskipun demikian Tuhan berkata kepadanya, "Aku serahkan kepadamu." Apa maksudnya? mereka telah mendengar dan seperti yang dikatakan oleh Rahab, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka. Tapi kenyataannya adalah, apa yang bisa mereka lakukan selain menutup kota dan mengandalkan kekuatan pertahanan dan tembok yang kuat? Mereka tidak memiliki hal lain untuk dilindungi. Tetapi semua dinding dan semua pertahanan tidak tahan melawan iman. Pada awalnya Yeriko adalah gambaran citra dunia. Dunia yang rajanya adalah setan dan Raja Yeriko adalah gambaran setan. Dan setan ingin menggunakan kekuatan dunia untuk melawan kepemilikan umat Allah di negeri itu. Dan melawan untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi apa yang bisa menaklukkan Yeriko? Iman. Itu sebabnya dalam pasal iman yang terkenal dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, dengan iman tembok Yeriko runtuh setelah mereka kelilingi selama 7. 7 hari. Dan tentu saja, ajaran hal ini ditemukan dalam surat pertama Rasul Yohanes. Pertama, dia mengajar kita untuk semua orang yang lahir dari Tuhan menaklukkan dunia. Dan apakah kemenangan telah mengalahkan dunia itu? Iman. Iman kita. Jadi, apa yang beri kita kemenangan atas dunia adalah iman dan cara yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang membuat tembok Yeriko runtuh termasuk ujian iman. Dia berkata kepada mereka, haruslah kamu mengelilingi kota itu. 1 edaran, dan kemudian kamu kembali ke kemahmu untuk menghabiskan malam. Mereka melakukannya pada hari pertama, tapi tak ada yang terjadi. Jadi mereka kembali ke rumah dan tidur. Namun mereka dalam damai, mereka percaya pada firman Tuhan dan seterusnya. Pada hari ke-7, mereka berputar 7 kali. Tidak hanya sekali, tapi 7 kali. Dan saat iman mereka terbukti dan kepatuhan mereka jelas, Tuhan juga memenuhi kata-katanya dan tembok dari Yeriko pun runtuh. Baik, Saudara Ishak, saya bertanya pada diri sendiri. Berikut beberapa petunjuknya, aneh dan juga rumit. Mengitari di sekitar kota selama 6 hari, setiap hari 1 putaran, kemudian pada hari ke-7 mereka akan berputar 7 kali. Jika Tuhan berniat memberi mereka Yeriko, mengapa dia memberi instruksi yang rumit ini? Sejauh yang kita mengerti, saudara rakyat, mari kita setuju terlebih dahulu bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya tanpa manusia. Tapi dia ingin melibatkan umatnya ya dalam pekerjaannya. Ini nomor 1. Yang kedua, dia menguji kepatuhan mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar taat. Seperti yang kita dengar, ini masalah iman. Karena iman tembok Yeriko runtuh. Bagaimana bisa iman seperti itu ditampilkan? Bukankah itu ditunjukkan lewat ketaatan kepada Tuhan? Ya. Maksudnya apakah saya terus-menerus berkata saya orang beriman? Suatu hari saya berkata padanya, Tuhan kasihlah saya orang berdosa. Selama saya masih tinggal dalam ketidaktaatan pada Tuhan, ini akan menimbulkan pertanyaan tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Ketaatan adalah bukti iman. Kita telah di akhir episode, kita akan bertemu di episode berikutnya untuk melanjutkan pembicaraan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih hadirin terkasih. Tuhan memberkati, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode ini bahwa Tuhan ada di pihak umatnya. Tidak peduli situasi umat atau kelemahan mereka, Tuhan ada di pihak umatnya. Tuhan menyatakan namanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan mendukung Yosua dan ingin mendorongnya. Dia berkata kepadanya bahwa aku adalah panglima tentara Tuhan. Akulah yang memimpin pertarungan dan membelamu. Alkitab memberitahu kita bahwa jika Yeriko terkurung, dia ingin mengatakan bahwa menurut pandangan manusia, tidak ada peluang 1% bahwa kota seperti itu dapat ditembus. Dengan penglihatan, tidak ada kemungkinan. Tetapi dengan iman, tembok Yeriko runtuh. Saya mendorong Anda pemirsa terkasih, tidak peduli masalah yang ada sebelum Anda terkurung, tertutup, tidak peduli bagaimana situasinya sebelum Anda terkurung atau tidak ada kemungkinan untuk dibuka melalui pintu manapun. Saat ini saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuhanmu yang bertanggung jawab atasmu, Tuhanmu yang Anda sembah jika Anda bersekutu dengan Tuhan, Dia membebaskan dari kematian, Dia membelah laut, Dia membuka penjara, Dia menutup mulut singa, Dia memadamkan kekuatan api, hanya membutuhkan Anda yang memiliki iman. Iman yang melihat Tuhan dan melihat tangan Tuhan ketika bergerak. Saya ingin mendorong Anda untuk mengikuti kami di episode selanjutnya untuk melanjutkan pembicaraan kita dalam kitab Yosua. Tuhan memberkati. ادي البحر هايج وانا
مستنيك، وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة، ارسل ملكك، خلي الملك يعرف إني أنا ملكك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد ل7 أضعاف، ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. Apa yang Yeriko wakili secara rohani bagi orang-orang percaya? Jika akan anak Karmi adalah orang yang berdosa dan merampok, mengapa Tuhan menghukum semua orang? Jika akan melambangkan musuh batin, api persahabatan, bagaimanakah kita bisa waspada lalu kemudian menang? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.